Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Arba'. Kita sudah menjelaskan beragamnya sesembahan di zaman baheula, bahkan sampai sekarang juga masih ada yang menyembah matahari dan bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Fussilat 37, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan dari zaman baheula mula, di zaman Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis dan para warganya di negeri Saba menyembah matahari dan bulan. Dan itu terus muncul sampai di zaman sekarang masih yang meyakini matahari, bulan, bintang-bintang dan planet-planet tata surya di atas itu memiliki pengaruh kepada perjalanan hidup manusia, bahkan harga-harga barang dan makanan di dunia. Makanya ada yang menyembah matahari dan bulan. Kita tahu orang-orang Jepang, penganut agama Shinto, itu menyembah matahari. Maka ketika menjajah Indonesia, mereka memaksa warga Indonesia untuk menghadap ke barat ketika matahari terbit, menghadap ke barat ketika matahari terbenam, ke timur ketika matahari terbit untuk menghormati matahari. Ada juga yang menyembah malaikat. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 80, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Allah tidak menyuruh kalian agar kalian mengambil para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Tapi mereka menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Juga dalam surah Al-Ma'idah 116 Allah menyatakan, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub." Ingat ketika nanti di akhirat Allah berkata kepada Nabi Isa, "Hai Isa bin Maryam, apakah dulu ketika di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah.
Berkata Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa-apa yang bukan haknya untuk aku katakan. Apabila aku mengatakannya, Engkau pasti sudah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ayat-ayat ini berisi bantahan kepada orang-orang musyrik zaman baheula bahwa syirik itu hanyalah kalau menyembah berhala. Adapun kalau menyembah orang-orang soleh, para wali, para nabi, maka tidak dianggap sebagai kemusyrikan. Mereka berpemahaman musyrik itu hanya menyembah berhala saja. Nah, inilah yang kemudian dibantah oleh Allah di dalam ayat-ayat yang tadi. Bahkan ada juga sampai ke zaman kiwari dan mungkin sampai hari kiamat menyembah orang-orang yang soleh. Mereka beranggapan tidak menyembah, tapi menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah atau perantara. Berpatokan kepada beberapa ayat, di antaranya surah Al-Isra 57. Allah menyatakan, Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka lah orang-orang yang menyeru kepada Allah. Dan mereka mencari wasilah untuk sampai kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Nah, mereka menyatakan wasilah atau perantara tersebut adalah orang-orang yang soleh yang sudah mati. Mereka setelah kematiannya dekat dengan Allah, berada di sisi Allah. Kita kalau langsung berdoa kepada Allah nggak diterima. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, nggak akan didengar. Agar didengar, disampaikan melalui perantara. Perantaranya siapa? Orang soleh yang sudah mati. Lalu mereka datang ke kuburan orang soleh yang sudah mati. Menyampaikan keperluannya agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mereka maksud, mereka mencari wasilah kepada Allah. Kata mereka wasilah itu adalah orang soleh yang sudah wafat. Ada dua bantahan di kalangan para ulama tentang hal ini. Pertama, ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, turun berkaitan dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan ibunya, juga yang menyembah Uzair. Yang menyembah Nabi Isa dan ibunya siapa? Nasrani. Yang menyembah Uzair, Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Isa al-Masih dan ibunya yaitu Maryam, juga Uzair adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya kepada Allah, takut terhadap azab Allah. Mereka hamba-hamba yang membutuhkan Allah dan butuh ibadah serta mengambil wasilah perantara untuk bisa dekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wasilahnya itu ketaatan. Wasilahnya itu adalah ibadah dan amal soleh.
Inilah yang dimaksud yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari perantara untuk bisa sampai kepada Allah. Maksud perantara di sini adalah hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Iman, ibadah, dan ketaatan. Oleh karena itu, mereka juga tidak layak untuk diibadati karena manusia yang butuh dekat kepada Allah untuk memperoleh rahmatnya, takut kepada azabnya. Lalu mereka ibadah dan beramal soleh. Ibadah dan amal soleh inilah wasilah. Ini yang pertama. Kedua, para ulama ahli tafsir pun menyatakan kemungkinan yang kedua. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik yang menyembah para jin. Nanti ada penjelasan di antara jin yang disembah adalah jin yang menetap di sebuah pohon yang namanya Uzza. Uzza itu sebatang pohon. Uzza ini adanya di sebuah tempat antara Mekah dan Taif namanya Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah atau lembah Nakhlah ini terletak di antara Mekah dan Taif. Pohon, sebuah pohon. Al-Uzza syajaratun. Uzza itu pohon-pohon yang ada di lembah Nakhlah antara Mekah dan Taif. Terus dikelilingi oleh bangunan dan ada satar tenan hordeng. Nah, di sana ada setan yang berbicara kepada manusia. Orang-orang bodoh menyangka yang berbicara itu adalah pohon itu sendiri. Karena itulah maka dianggap sesuatu yang luar biasa lalu disembah. Pohon ini bisa diyakini bisa memberi madarat atau manfaat. Kalau disembah memberi manfaat berupa pertanian mereka menjadi subur, kehidupan mereka menjadi sejahtera, mereka pada sehat. Kalau tidak disembah nanti ngamuk ini si pohon, menyebar penyakit, membuat tanam-tanaman tidak jadi dan perekonomian menjadi surut dan seterusnya. Nah, ada jin. Jadi dulu ada orang-orang yang menyembah jin. Lalu si jinnya masuk Islam. Tapi para penyembahnya tidak tahu bahwa jin ini masuk Islam. Jin itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ibadah dan ketaatan. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada hamba-hamba, kepada azabnya. Mereka hamba-hamba Allah yang setia kepada aturan Allah. Maka mereka tidak layak untuk dijadikan sesembahan walaupun hanya perantara dalam bentuk berdoa. Ini dua makna. Jadi makna yang pertama ayat ini tentang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua ayat ini tentang para penyembah jin. Mana saja di antara dua makna ini, maka ayat ini menunjukkan tidak bolehnya menyembah beribadah kepada orang-orang yang soleh, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para wali, para solihin. Tidak boleh menyembah mereka, beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, karena semua yang tadi disebutkan, ibadah, penghambaan, berdoa, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian wasilah atau perantara maknanya adalah taat dan mendekat kepada Allah. Apa makna al-wasilah secara bahasa? Al-wasilah asyai'ul ladzi
yuwassilu ilal maqsud, sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada yang dimaksud. Bahasa kita nama perantara atau batu loncatan. Nah, yang bisa menjadi perantara kita dekat kepada Allah bukan orang, tapi amalan kita, ibadah, amal soleh. Falladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi wal wasilatu ilallah. Maka sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada ridho Allah, pahala Allah, surga Allah, itulah yang disebut wasilah kepada Allah, dan inilah wasilah yang disyariatkan. Apa yang bisa menyampaikan diri kita kepada ridho Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, pahala Allah, ya ibadah dan amal soleh. Hanya itu. Ini makna wasilah yang benar menurut para ulama ahli tafsir, ahli tauhid. Wa ammal muharrifun wa mukharrifun. Adapun orang-orang yang menyimpang menganggap wasilah atau perantara itu orang yang sudah mati. Mereka mengatakan al-wasilah an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya was-solihin wal amwat. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ilallah. Kata mereka, wasilah adalah perantara antara kamu dengan Allah. Dari kalangan para wali Allah, para solihin yang sudah mati, kamu jadikan mereka sebagai perantara antara kamu dengan Allah agar kamu lebih dekat kepada Allah. Inilah prinsip orang-orang musyrik zaman dahulu yang diterangkan oleh Allah dalam Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali itu. Ngaku bahwa kami ibadah kepada mereka. Tapi niatnya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka ini, para wali yang sudah mati ini, bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, kami menyembah mereka. Tapi dalam rangka agar mereka lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka menjadikan wasilah dengan makna perantara dalam bentuk orang yang sudah mati. Jadi beda jauh. Akhirnya mereka datang ke kubur minta-minta berdoa. Wahai wali yang ada di sini, sampaikan kepada Allah agar Allah memberi rizki, agar Allah melancarkan urusan saya, agar Allah melunaskan hutang saya, agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Jadi melalui dia. Ini yang disebut dengan wasilah menurut mereka. Juga di dalam surah Al-Maidah 35, kita memang diperintahkan untuk mengambil wasilah agar bisa sampai kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Kata mereka, innallaha amarna an nattakhidhal wasilata ilaih. Wal wasilah maknaha al-wasithah hakadha yuharrifuna al-kalima am-mawadhi. Mereka orang-orang yang suka meminta-minta ke kuburan para wali adalah mengatakan Allah dalam ayat ini memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Wasilah itu maknanya perantara berupa orang soleh yang sudah mati. Dan ini disebut yuharrifunal kalim amma wadihi.
merubah kalimat dari makna yang sebenarnya kepada makna lain. Padahal wasilah yang disyariatkan dalam Quran dan hadis adalah ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, wa la yazalu 'abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah di samping ibadah yang fardu. Lalu dekat sampai aku mencintai. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari yang berupa hadis qudsi. Jadi wasilah atau perantara itu adalah ketaatan, ibadah, kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Apabila kita lakukan, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan wasilah. Inilah yang disebut wahadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Inilah yang disebut dengan wasilah yang disyariatkan. Amma tawassul bil makhluqina ilallah fahuwa wasilatun mamnu'ah. Wasilah syirkiyah. Adapun tawasul kepada makhluk untuk bisa sampai kepada Allah, ini wasilah yang terlarang, yang syirik, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman baheula, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Menyembahnya itu dalam bentuk meminta, berdoa kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberi madarat kepada mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Lalu mereka berkata, merekalah para wali inilah yang akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Juga Az-Zumar ayat 3 yang tadi disebutkan, walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan sesembahan lain selain Allah, ketika ditegur, kenapa kalian meminta beribadah kepada kuburan ini? Mereka menjawab, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini tawassul kepada makhluk dalam bentuk meminta berdoa kepada makhluk yang sudah mati. Ini sama dengan beribadah kepada makhluk itu. Maka ini syirik, tidak boleh. Nah, berdasarkan hal itulah maka kita harus ngeri, takut dengan ancaman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa orang yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan surga atasnya dan tempat dia ada dalam neraka, tak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Berdasarkan hal itulah maka tak boleh kita beribadah kepada orang soleh sekalipun, apalagi orang soleh yang sudah mati, yang mereka memang dekat dengan Allah, tapi tidak boleh dijadikan sebagai perantara dalam berdoa, sebab doa adalah ibadah. Jadi ada yang menjadikan atau ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Bahkan ada juga yang beribadah kepada batu dan pohon.
Sebagaimana firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Surah An-Najm ayat 19 dan ayat 20. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan Lata, Uzza, dan Manat yang ketiganya? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Kalimat afaro'aita, A disebut huruf istifham. Apakah? Ro'aitum. Kalian memperhatikan, kalian melihat. Huruf istifham, huruf alif di sini disebut istifham ingkari. Maknanya akhbiruni. Coba beritahukan kepada aku tentang Lata, Uzza, Manat. Kenapa mereka disembah? Lata itu nama berhala di Taif. Taif itu ya satu kota yang agak jauh dari Mekah. Sabar antara kalau pakai bus 2 atau 3 jam gitu lupa Pak Taufik emut ke Taif sabar jam harita 3 jam ya. Dan saya sampai tidur. Jadi pakai bus sekitar segitu. Itu Taif. Suasananya dingin seperti di Lembang. Banyak pohon-pohon. Jadi udaranya dingin. Di sana banyak bertumbuh bunga-bunga wangi. Makanya bunga itu diambil oleh penduduk, kemudian diolah menjadi parfum. Asli dari bunga-bunga itu. Jadi bukan esens dari zat kimia. Kalau di sana ada khusus pabrik pembuatan parfum. Diperlihatkan cara membuatnya ini bunganya diolah sampai menjadi parfum. Jadi mungkin dari sakarung bunga itu jadi satetes gitu. Nah, satetes 2 tetes parfum nate. Makanya mahal. Awet disebut nagesi garis. Jadi pas digariskan sudah awet saja si wanginya tuh enak. Bunga-bunga. Jadi ada Lata di Taif dan itu terbuat dari batu yang dipahat. Kemudian ada bangunan rumah yang menutupi batu tersebut dan ada shutter atau shutter tenukiete. Tirai seperti kiswah di Ka'bah. Jadi rumahnya itu menyerupai kiswah di Ka'bah dipakai gordeng tadi. Ada halamannya, mereka menyembah Lata ini. Dan itu untuk Bani Thaqif dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Bani Thaqif tinggal di Taif. Nah, mereka dan beberapa kabilah di sekelilingnya berbangga-bangga dengan Lata dan menyembah mereka. Ada lagi yang menyatakan, tadi ada yang baca afara'aitumul Lata, tidak ada tasjid. Maknanya tadi patung yang disembah. Ada lagi yang baca afara'aitumul Latta dengan tasjid. Isim fa'il dari Latta yaluttu. Latta yaluttu itu orang yang suka membagi-bagi makanan. Karena dahulu ada orang yang soleh yang membagi-bagi makanan, minuman secara gratis kepada orang-orang yang berhaji. Haji ini disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim ke Mekah. Jadi sebelum ada Islam, orang banyak berhaji ke Mekah. Tapi dengan cara mereka masing-masing. Tawafnya itu telanjang. Bulucun ulutudan. Laki dan perempuan sama. Kenapa? Karena Ka'bah suci.
maka tidak boleh ada barang haram yang dibawa ke sana. Nah, pakaian mereka meyakini karena mereka itu hidup dari riba. Meyakini ini haram pakaian. Nggak boleh dibawa ketika tawaf. Ditanggalkan bubu lucunan, ulutudan. Dulu tawafnya begitu. Jadi hajinya dengan cara yang berbeda dengan haji Nabi SAW. Nah, para jamaah haji itu dibagi oleh orang soleh ini. Dan terkenal. Pokoknya orang ini kaya raya, uangnya dipakai untuk menjamu para jamaah haji. Sampai sekarang ini ya, kalau kita berhaji, orang banyak, orang kaya membagikan makanan, minuman gratis. Torojol umpamana truk dibuka, ternyata air mineral. Dialung-alungkan. Boro-boro. Ada lagi makanan. Sabungkusan dialung-alungkan. Di saat para jamaah haji kehausan, kelaparan, dapat yang seperti itu gratis. Ya, saya sempat dulu ngantuk capek dari Mina ke Mekah untuk tawaf ifadah, naik bus 10 real. Duduk di jendela nggak kuat, jendela dibuka ada panas. Tidur nggak kuat ngantuk, ujung jorok tuh, cai sama bungkusan makanan, ini ruas naon, kayak ngalung-ngalungkan. Alhamdulillah, haus, lapar gitunya. Alhamdulillah. Nah seperti itu. Dulu ada namanya Lata. Orang soleh bukan Lata. Tapi berasal dari kata Latta ya lutu. Isim failnya Lat. Ini menjadi julukan bagi orang ini. Bukan nama. Tapi julukan. Silat. Silat itu artinya orang yang membagi-bagikan makanan. Terkenal. Sampai orang ini mati, kemudian dibuat kuburannya. Kemudian di kuburannya itu dibikin rumah. Lalu ditutupi dengan sater. Sater itu tadi gordeng-gordeng. Pada akhirnya mereka menyembah kuburan ini dan sejak saat itu disebut dengan sebutan Lata. Disembah. Ada lagi Uzza. Uzza ini pohon. Ada di sebuah lembah Nakhl antara Makkah dan Taif. Kemudian di sekitar pohon ini dibangun bangunan. Kemudian ditutup dengan gordeng. Dan ada setan yang berbicara kepada manusia. Nah makanya orang-orang Quraisy menyembah ini. Menyembah Uzza ini. Adapun Manat itu batu besar dan di sebuah tempat yang dekat dengan namanya Jabal Qadid atau Gunung Qadid. Ini antara Mekah dan Madinah. Nah orang-orang Aus dan Khazraj juga orang-orang Khuza'ah, nama-nama kabilah Khuza'ah, Aus dan Khazraj, mereka selalu menyembah kepada yang namanya Manat seperti ini. Ini 3 berhala besar, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Makanya Allah katakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Coba kamu perhatikan Lata, Uzza, Manat. Apa mereka memberi manfaat sedikit saja kepadamu? Atau memberi madarat bila mereka tidak disembah? Apakah mereka bisa menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, ataupun mematikan? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian lihat dari mereka? Jangankan menghidupkan, mematikan, memberi manfaat atau madarat, memberi rizki, menggoyangkan tangannya sendiri saja tidak bisa. Berkedip, mengedipkan matanya aja tidak bisa. Tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat. Lalu untuk apa kalian sembah? Kalau umpamanya kita ya,
membaca surah An-Najm dari awal. An-Najm dari awal itu bercerita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dengan cara dimi'rajkan. Kata Allah dalam surah An-Najm itu, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Lalu أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Jadi ketika Nabi dimi'rajkan lalu melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Waqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di mana inda sidratil muntaha, di samping sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidratul muntaha itu ditutup dengan sesuatu yang menutupinya. Warna-warni yang indah yang tak pernah terlihat di dunia ini. Sampai terakhir, وَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Nabi sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dilihat surga, diperlihatkan neraka, mengerikan surga begitu indah. Pokoknya Sidratul Muntaha yang luar biasa, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Warna-warni yang menutupi Sidratul Muntaha saja sudah nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, saking indahnya. Setelah disebutkan kekuasaan Allah dan kehebatannya, sekarang dibandingkan. Coba kalian perhatikan Lata, Uzza, Manat yang disembah oleh manusia. Bisa apa dia? Apa menciptakan? Apa memberi rizki? Apa mereka memberi madarat maslahat? Apa mereka bisa menghidupkan dan mematikan? Enggak. Dibandingkan antara kekuasaan Allah, sesembahan yang hak yaitu Allah, dengan patung, dengan batu, dengan pohon, dengan setan, tidak bisa. Nah, si Uzza ini ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, lalu dihancurkan seluruh patung yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah beres, Nabi memerintahkan Ali, kamu pergi itu ke Wadi Nakhlah. Di sana ada pohon yang disembah orang, namanya Uzza. Kamu tebang pohon itu dan lihat apa yang terjadi. Oleh Ali disamperkan, didatangi, oh ini yang suka. Kemudian ditebang. Setelah ditebang, dihancurkan apa bangunan yang ada di sekitarnya. Dihancurkan, itu ditebang. Dilaporkan, sudah Ali, sudah. Apa yang kamu lihat? Nggak ada. Begitu tebang, kamu belum menebang. Kamu tebang lagi. Balik lagi, ditebang lagi kan tadi setengahnya. Sekarang sampai ke akarnya, jeleng, tiba-tiba ada makhluk hitam yang loncat, keluar. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dibunuh. Itulah jin yang ngagegeh didinya. Ngagegeh itu apa? Yang menguasai, yang menempati tempat itu. Lalu dilaporkan ada makhluk yang keluar loncat, saya kejar, saya bunuh. Nah, kamu udah selesai memberantas Uzza. Jadi Uzza itu adalah nama si jin yang menghuni pohon tersebut. Karena Nabi SAW kalau begitu kamu sudah membunuh Uzza. Tapi orang-orang yang menyembahnya menganggap bahwa yang berbicara itu apa? Pohon, bukan jin yang ada di sana. Nah, semuanya itu diberantas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena semua menjadi sumber perbuatan syirik. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Muzain. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita.
Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Badai Tumaros di Bahasa kantor. Indonesia. Saya mau bertanya, Ustaz, ketika membaca sirah yang berkaitan dengan berhala Lata, di sana kan ada Khalid bin Walid yang menghancurkan patungnya seperti itu. Kemudian keluar wanita yang hitam juga seperti itu. Itu apakah hadisnya sahih seperti itu? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Uzza, bukan Lata tadi. Uzza, karena Uzza nama pohon. Kalau Lata nama sebuah patung yang visualisasi dari orang soleh yang dahulu. Jadi betul, riwayat tadi sahih. Dijelaskan di antara oleh Syekh Mubarakfuri, Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Riwayat ini sahih bahwa ketika si Uzza ini ditebang, loncat seorang makhluk hitam berupa seperti perempuan, lalu dikejar, lalu dibunuh. Riwayat itu betul. Tapi Uzza bukan Lata. Allah. Ibu-ibu di belakang ada? Mangga Muzayin kalau ada dari pendengar dan pemirsa. Baik, kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Amdani di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah memiliki hobi memburu babi? Saya punya anjing terlatih untuk dipakai memburu babi. Saya juga punya pakaian khusus yang insya Allah tidak akan membuat saya digigit anjing. Saya biasa ikut rombongan berburu di Sukabumi. Jazakumullahu khairan. Maaf Ustadz, ada penelpon dulu. Kita angkat. Halo? Halo? Oh, putus. Baik, kami silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ada penelpon yang masuk lagi. Halo? Halo Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Derajatnya lebih Dan apa tinggi. motifnya? Derajatnya lebih mana orang kafir? Dijual belikan juga haram, karena menjual belikan barang yang haram maka tidak boleh. Tapi kalau berburunya karena umpamanya merusak. Babi hutan itu merusak lahan, pertanian. Babi hutan itu umpamanya merusak lingkungan gitu. Dan membahayakan manusia. Lalu ada instruksi dari orang yang berwenang, pemerintah setempat, untuk memburu mereka, membunuh mereka demi kemaslahatan bersama. Nah, kemudian kita ikut di sana maka boleh. Silakan. Ya, jadi tergantung motivasi, niat untuk apa dan kenapa mereka diburu. Kalau mereka diburu karena merusak tadi, ya boleh. Dan ada apa namanya? Ada izin dari yang berwenang. Karena kalau merusak menurut versi kita nih, belum tentu menurut versi ahlinya itu merusak. Kalau ahlinya komprehensif kan, mengadakan investigasi, penelitian dari segala segi. Oh ini umpama berbahaya, harus diberantas ya, karena merusak. Iya, lalu direkomendasikan ke orang pihak yang berwenang. Lalu kalau gitu, yuk buru babi-babi hutan itu untuk dibunuh, kita boleh ikut. Tapi kalau umpama berburu sekedar hobi, terus diapakan? Saya masih belum kebayang. Setelah berburu babi itu diapakan? Apa dijual? Atau dimakan? Atau gimana? Kalau dimakan dijual haram.
Sekali lagi. Tapi kalau berburu karena merusak, setelah ini dikubur, nggak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ke bapak-bapak lagi di sini. Dua pertanyaan aja Muzain, silakan sekali lagi. Maaf, ada penelpon tadi Ustaz. Ada Pak Mulyono. Pak Mulyono kami silakan Pak Mul. Barangkali ya ada. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak dengar suara Pak Mul. Siap. Ustaz, saya mau tanya, yaitu tinggi mana derajatnya di akhirat orang yang menyembah Allah selainnya dengan orang kafir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mungkin orang yang menyembah selain Allah gitu. Mana yang lebih buruk, orang musyrik atau orang kafir? Kalau itu pertanyaannya rada paham ya. Tapi kalau mana yang lebih tinggi derajatnya? Orang kafir atau orang yang menyembah Allah? Ya. Yang menyembah berhala? Mana yang lebih tinggi? Orang kafir atau orang yang menyembah berhala? Nggak ada yang tinggi. Dua-duanya rendah. Dua-duanya hina. Dua-duanya buruk. Tapi mana yang lebih buruk? Taib. Setiap orang yang menyembah berhala musyrik pasti kafir. Setiap musyrik pasti kafir. Tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Seperti umpamanya ateis. Mereka kafir. Tapi mereka tidak musyrik. Karena tidak menyembah apapun. Kepada Allah tidak menyembah, kepada apapun tidak menyembah karena mereka tidak punya Tuhan. Tapi anehnya nih. Saya informasi dari teman-teman yang hidup di Eropa dan Amerika. Orang ateis itu sering menyatakan, oh my God. Engkau tidak punya Tuhan. Tapi kalau ada apa-apa bilang, oh my God. Ya Allah, lawan bahasa orang temanya. Engkau gak punya Allah. Tapi ngomong ya Allah. Jadi orang kafir belum tentu musyrik. Sebagaimana umpamanya di kalangan orang yang ngaku muslim. Ada yang kafir tapi tidak musyrik. Siapa? Contoh umpamanya orang yang tidak meyakini hari akhir atau tidak meyakini takdir atau tidak meyakini adanya para malaikat. Mereka bilang malaikat itu sebutan untuk sebuah kekuatan di alam ini. Itulah malaikat. Jin itu makhluk mungkin bakteri, virus, ada yang begitu tuh. Ya. Nah, mereka ingkar kepada ayat dan hadis-hadis tentang malaikat. Malaikat itu kalau setiap Jumat, gitu ya, setiap Jumat. Itu berdiri di pintu masjid mencatat setiap orang yang datang. Jadi makhluk, benar makhluk. Malaikat ada yang mencatat kanan dan kiri, raqib dan atid. Masa kekuatan alam? Betul itu makhluk. Ayat dan hadis menjelaskan malaikat. Tapi mereka ingkar, malaikat nggak ada. Tapi mereka iman bahwa Allah ada. Hari akhir ada. Orang ini kafir. Mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Mungkin mereka sholat. Tapi hakikatnya kafir karena siapa yang tidak percaya kepada malaikat sama dengan tidak percaya kepada Quran, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena Quran banyak menerangkan adanya para malaikat. Nabi juga menjelaskan bertemu dengan malaikat, ada malaikat Jibril, ada malaikat yang lain berjumpa. Sama aja dengan mendustakan itu. Maka kafir. Jadi kafir penyebabnya banyak. Tapi kalau musyrik penyebabnya satu. Yaitu menyembah kepada selain Allah, selain menyembah kepada Allah. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Maka mereka musyrik. Maka kalau udah musyrik keluar dari Islam. Yang menyembah selain Allah otomatis murtad. Keluar otomatis dianggap kafir. Jadi setiap musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik, tapi dua-duanya tetap di luar Islam dan terancam dengan neraka selama-lamanya.
Nah demikian, dua-duanya rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Ya, Wallahu a'lam. Kembali ke jamaah di sini kalau ada. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Ya, Kak Muzain deh, Kak pendengar deh silakan. Ya, ada yang bertanya melalui voice note, Ustadz. Mangga. Pak Ustadz, saya ini kalau Pak Ustadz menerangkan di radio saya nggak bisa menanya-nanyain radio, saya namanya udah tua nggak ngerti. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sholat duha, boleh nggak doanya inat duha aduha uka, boleh nggak saya baca kayak gitu? Kalau terus saya sholat tahajud, boleh nggak saya doanya sholat tahajud kan ada doanya tuh, boleh nggak saya baca gitu Pak Ustadz gitu? Nah sudah itu ini Pak Ustadz, kalau saya sholat sendirian kan saya sholatnya kakinya kan sakit tuh, saya sholatnya duduk. Kalau sholat sendirian ada yang ketinggalan dibaca gitu, kadang-kadang ngantuk Nah, lupa saya bacanya. Nah, boleh nggak saya ulangin lagi sholatnya Pak Ustadz, sholat wajib saya ulangin lagi, boleh nggak Pak Ustadz gitu, kan namanya batal gitu kan, boleh nggak Pak Ustadz? Nah, ini saya nanya lagi Pak Ustadz, kalau saya sholat duduk tangannya di waktu sami Allahu liman hamidah, apa dilepas ke bawah, apa taruh di dengkul? Karena saya punya riwayat osteoporosis Pak Ustadz gitu, apa taruh di bawah, apa taruh di dengkul gitu. Terus ini kalau sholatnya saya kan di rumah kan saya nggak ke masjid. Kalau salatnya isyraf itu apa? Suruh apa isyraf namanya Pak Ustadz niatnya. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4-nya pertanyaan teh. Pertama, kalau sholat duha membaca inna duha duha uka. Kalau tahajud baca ada khusus doa tahajud. Boleh enggak? Iya, kalau tadi enggak ditanyakan ketika apa itu dibaca. Apa di dalam sholat atau di luar sholat. Doa tadi kalau sholatnya sholat biasa. Ya 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaannya biasa. Kalau rakaat pertama iftitah Fatihah sama surat. Rakaat keduanya Fatihah sama surat. Ya kalau ruku sujudnya. Nah setelah itu berdoa dengan doa tadi inna duha duha uka, ya di luar sholat seusai sholat ya boleh. Silakan baca. Demikian juga tahajud. Jadi setelah beres tahajud sama witirnya lalu angkat tangan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa tahajud yang oleh ibu tadi tidak dibacakan apa. Boleh, bebas. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga boleh. Mau diambil dari ayat, mau diambil dari hadis, mau diambil dari doa para ulama. Boleh ya. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Karena di luar sholat, jadi bebas. Ini yang pertama. Terus yang keduanya, kalau sedang sholat sambil duduk sendirian lupa baca karena ngantuk gitunya, terus diulang lagi. Ya, kalau ngantuk sampai merubah bacaan sholat dan lupa ini sudah berapa rakaat, ngalenggut gitu ya. Ya. Kalau sampai hilang kesadaran, ya batal. Wudhu lagi, kemudian sholat lagi diulang. Masa sholat sambil ngantuk sih? Kalau sudah wudhu gitu, sudah fresh, biasanya nggak ngantuk sampai 5-10 menit. Kemudian banyak. Tapi kalau memang sampai kepada taraf itu, ya batal wudhu lagi, kemudian ulangi sholat, karena sholatnya batal. Tapi kalau umpamanya ngantuknya tidak sampai hilang kesadaran, masih ingat gitu, maka teruskan saja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sholat sambil duduk, karena ibu ini punya osteoporosis gitu, jadi si lututnya itu sakit, nggak bisa sambil berdiri. Kadang-kadang duduk ketika iftirash ataupun tawaruk juga nggak kuat, sakit. Akhirnya mungkin duduk di kursi, ya boleh. Bagaimana posisi tangan? Ya ketika
berdiri tapi sambil duduk karena nggak bisa berdiri. Ya. Nah, ketika posisi berdiri dalam sholat sambil duduk ya sedekap. Ketika ruku ya di lutut gitu ya. Ketika sujud ya lebih rendah lagi. Boleh nggak umpamanya tangannya di mana? Ya di lutut juga. Karena kan sujud biasa di sebahu tapi karena di kursi gitu. Udah lebih rendah lagi. Bungkuknya lebih rendah lagi. Ya. Ketika duduk di antara dua sujud ya di atas paha gitu. Ketika berdiri lagi sedekap lagi seperti biasa ya. Itu yang ketiga. Keempat apa? Udah semua gitu? Salat isyraq. Kalau ibu-ibu di rumah nggak bisa ke masjid karena ada uzur. Ya. Lalu sholat subuh di rumah sendirian. Setelah sholat subuh di rumah sendirian kemudian zikir, wirid, berdoa, baca Quran sampai syuruk. Setelah itu syuruk sholat 2 rakaat silakan. Syekh Abdul Razak rahimahullahu ta'ala juga Syekh Al-Utsaimin mengutip Syekh Al-Utsaimin itu setara dengan sholat duha asal ada asalnya. Asal sudah terbit matahari. Jangan pas. Sekarang umpamanya di kita kan subuh jam 4-annya. Syuruk itu jam 5:14. Jangan pas sholat 5:15 jangan. Biarkan sampai 10 menit dulu ya. Atau bagus 15 menit. Setengah 6 baru silakan sholat isyraq atau sholat syuruk. Dibolehkan baik bagi yang di masjid ataupun bagi yang di rumah. Karena Syekh Al-Utsaimin menyatakan itu setara dengan sholat duha. 2 rakaat silakan ya. Kalau memungkinkan. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.